Halo, selamat pagi pemirsa. Mengawali pagi ini, izinkan kami menyampaikan 3 berita pilihan seputar peristiwa dari berbagai penjuru Nusantara yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya, Helmut Timothy. Kita awali Kilas Nusantara Pagi ini dari kabar peristiwa kebakaran di pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza, Surabaya pada Rabu malam. Kebakaran terjadi dari sumber api yang diduga berasal dari tempat makan yang berlokasi di lantai 5 mal. Beralih ke kabar ekonomi, pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan bekerja sama dalam misi dagang dan investasi. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi di kedua daerah. Tidak hanya kerjasama dari sektor ekonomi saja, pemirsa, sektor pariwisata daerah juga tengah ditingkatkan dan mendapat dorongan penuh oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Menparekraf mendorong destinasi wisata Bukit Cinangkie untuk mengembangkan konsep wisata berkelanjutan. Langsung kita simak informasi selengkapnya berikut ini. TP Suku, bakaran. Tunjungan Plaza Surabaya terbakar pada sekitar pukul 17.30 WIB Rabu 13 April. Api diketahui berasal dari dapur di tempat makan atau restoran yang berlokasi di lantai 5 Tunjungan Plaza 5 di Jalan Embong, Malang, Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, langsung meninjau penanganan kebakaran. Dia menginformasikan api yang berasal dari lantai 5 menjalar hingga lantai 12 Tunjungan Plaza. Pemerintah Kota Surabaya menurunkan seluruh kekuatan pemadam kebakaran untuk memadamkan api di salah satu pusat perbelanjaan modern yang konon terbesar se-Indonesia itu. Dugaannya muncul dari mana? Ini masih dicari, dugaannya muncul dari tempat makan di lantai 5 nanti. Lantai 5 dia masuk ke jaringan pembuangan, akhirnya masuk ke shaft naik ke atas ke lantai 12 hingga akhirnya juga lantai 12 kan. Jadi kita tidak di 12, tidak ada kerusakan, jadi kita masuk ke sana, dobrak masuk ke dalam, turun ke bawah, sudah tidak ada, sehingga tapi ketika ke lantai 5 itu baunya dan asapnya pekat di sana. Hingga pukul 20 WIB tadi malam, petugas menyatakan berhasil memadamkan api. Selanjutnya dilakukan pembasahan dari lantai 4 hingga 12 Tunjungan Plaza, sementara polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemprov Jawa Timur melaksanakan misi dagang dan investasi sebagai upaya untuk meningkatkan jejaring konektivitas dengan harapan dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi kedua daerah. Kerjasama misi dagang dan investasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan MOU antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mewakili Gubernur Kalsel, dan juga diikuti oleh seluruh kepala SKPD kedua daerah di Banjarmasin, Rabu 13 April 2022. Selain itu, MOU juga diikuti oleh IWAPI, HIPMI, Kadin, dan pelaku usaha, baik UMKM maupun kalangan industri, dari berbagai sektor usaha di kedua daerah. Pada pelaksanaannya, misi dagang dan investasi ini telah terjadi transaksi senilai 131 miliar rupiah. Data transaksi 131 miliar. Ini ada transaksi yang tentu masih terus berjalan karena dari muter-muternya saya ke masing-masing booth, ada di antara mereka yang sudah bertransaksi, ada yang akan, dan seterusnya. Tapi bahwa hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan ini berjalan sangat lama dan transaksinya cukup besar. Produk-produk di Kalimantan Selatan yang mungkin potensinya cukup besar, punya potensi ekspor, serta masyarakat di Jawa Timur juga tertarik. Kemudian komoditas-komoditas lain yang tidak dibutuhkan oleh Kalsel yang kita bisa dapatkan dari Jawa Timur.
Timur, ya harapannya dengan misi dagang atau kerjasama antar daerah ini bisa kita penuhi sesuai dengan target dan kebutuhan yang diperlukan. Jawa Timur merupakan 3 provinsi terbesar yang memberikan kontribusi dalam penjualan dan pembelian komoditas Kalimantan Selatan. Berdasarkan data BPS tahun 2021, penjualan komoditas Kalimantan Selatan ke Jawa Timur mencapai 6,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk pembelian dari Provinsi Jawa Timur sebesar 5,2 triliun rupiah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada Rabu 13 April di Solok, Sumatera Barat mendorong destinasi wisata Bukit Cinangkie untuk mengembangkan konsep wisata berkelanjutan. Menurut Sandi, pengembangan konsep wisata berkelanjutan dapat memberikan dampak jangka panjang terutama terhadap lingkungan, sosial, budaya, maupun ekonomi bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Di sisi lain, Sandi menyebut Bukit Cinangkie juga perlu dikembangkan menjadi destinasi wisata yang berkualitas dan go digital. Terlebih destinasi itu sudah memiliki potensi alam yang indah. Oleh sebab itu, Menparekraf mengimbau agar pemerintah daerah dapat membangun penginapan dengan konsep ramah lingkungan. Saya lebih cenderung kalau melihat ini homestay maupun villa-villa yang konsepnya itu eco-friendly. Kalau hotel gede itu, apalagi di dataran yang seperti ini, menurut saya sayang Pak, ini merusak pemandangan Pak, mohon izin. Tapi kalau misalnya tadi yang menyatu dengan alam ini lebih diminati, dan di sini sudah punya 88 buah homestay. Saya sangat mendukung. Lebih lanjut, Sandi berharap dengan adanya pengembangan wisata berkelanjutan di Solok, Sumatera Barat, dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dalam negeri hingga 1 juta lebih wisatawan. Sebelumnya, menurut Kemenparekraf, wisatawan lokal yang berkunjung pada tahun lalu mencapai 820.000 orang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Nah, itu dia pemirsa 3 kabar peristiwa yang memenuhi asupan informasi Anda pagi ini. Ikuti terus perkembangan informasi terbaru dan teraktual lainnya dengan cara mengunjungi portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV. Saya Helmut Timothy akan kembali dalam program Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.